Inilah dia laksamana perang yang hancurkan 114 kapal perang Jepang dan kalahkan ratusan pasukannya tanpa mengorbankan satu kapal pun dengan kekuatan tempur rancangan sendiri yang disebut kapal kura-kura atau bahasa Koreanya Gyeobokseon. Inilah kisah nyata perjalanan hidup laksamana Yi Sun-sin, tokoh pahlawan Korea yang namanya akan selamanya dikenang oleh dunia, terutama oleh masyarakat Korea, karena jasanya yang sangat luar biasa untuk negara dan warga Korea. Yi Sun-sin sendiri lahir dari keluarga bangsawan Korea pada tanggal 28 April 1545 di Hanseong atau yang sekarang kita kenal dengan Seoul, Korea Selatan. Sejak kecil Yi Sun-sin sudah gemar bermain perang-perangan, bahkan saat Yi Sun-sin di usia remaja, dia sangat mahir membuat busur dan anak panah. Dia juga dikenal pintar terutama dalam menulis dan membaca huruf Hanmun, yaitu bahasa Tiongkok klasik. Beranjak dewasa di tahun 1564, Yi Sun-sin memulai karirnya dalam dunia militer, kemudian mengabdi untuk negara. Sampai di tahun 1576, elit Korea mengakuinya sebagai tentara pemanah terhebat pada saat itu. Dan 4 tahun setelahnya, Yi Sun-sin berhasil menjadi komandan Angkatan Laut dan dikenal bertahun-tahun lamanya sebagai komandan yang sangat terkenal karena kehebatan dan prestasinya. Di tahun 1592, Jepang mengirim pasukannya untuk menginvasi ke Tiongkok melalui Korea. Namun Raja Korea saat itu, Raja Seonjo, membantu dinasti Ming Tiongkok untuk berperang melawan Jepang, sehingga diutuslah Yi Sun-sin sebagai laksamana komandan tertinggi pertempuran untuk melawan pasukan Jepang. Yi Sun-sin berhasil menghalau serangan Jepang dengan strategi dan inovasi yang handal. Yi Sun-sin dengan personilnya juga berhasil membuat kapal perang kura-kura yang dilapisi besi kuat dengan persenjataan yang lengkap. Kapal perang inovasi Yi Sun-sin yang bernama Gyeobokseon ini juga dikenal sebagai kapal berlapis besi pertama di dunia. Saat kapal perang Jepang masuk ke Laut Korea Selatan, Yi Sun-sin mengakali pasukan Jepang dengan berpura-pura mundur sampai pasukan kapal-kapal perang Jepang masuk ke dalam jebakan yang dirancang oleh Yi Sun-sin, sehingga membuat pasukan Jepang terkepung dan berakhir diserang oleh kekuatan armada tempur Yi Sun-sin pada saat itu. Bertahun-tahun lamanya Jepang selalu digagalkan oleh Yi Sun-sin dalam agresinya. Catatan prestasi Yi Sun-sin ada banyak loh teman-teman. Mulai dari melibas 114 kapal perang Jepang, menangkap 12 kapal Jepang, pasukan Yi Sun-sin yang mengalahkan 9.000 tentara Jepang. Di lain catatan juga mengisahkan Yi Sun-sin yang hanya membawa 56 orang bawahan dan mampu mengepung 73 kapal Jepang dan menghancurkan 47 kapal diantaranya. Kemudian keberhasilannya mengalahkan armada Jepang sebanyak 23 kali pertempuran dan catatan-catatan sejarah hebat lainnya. Hingga di tahun 1596, Yi Sun-sin dengan pasukannya yang dibantu oleh pasukan dari Tiongkok berhasil mengalahkan Jepang yang membuat Jepang saat itu benar-benar mundur. Namun sayangnya Yi Sun-sin memerintah untuk mengejar kapal-kapal perang Jepang tersebut. Naasnya saat pengejaran sebuah peluru dari lawan menyasar ke ketiak Yi Sun-sin. Karena luka yang sangat fatal sehingga Yi Sun-sin akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan kemudian dimakamkan dengan penuh duka dan penghormatan. Pada tahun 1606, Raja Seonjo membangun sebuah kuil untuk menghormati Yi Sun-sin dan jasa-jasanya. Meskipun sosok Yi Sun-sin telah tiada, namun nama dan jasanya selalu dikenang oleh masyarakat Korea hingga saat ini. Bahkan patung-patung laksamana Yi Sun-sin dapat ditemukan di beberapa kota di Korea, salah satunya di kota Seoul. Baik di Korea Utara maupun di Korea Selatan, masyarakat Korea sangat menghormati tokoh pahlawan Yi Sun-sin ini. Namanya diabadikan menjadi nama kota di Korea, sosoknya diangkat menjadi sebuah film dokumenter, dan catatan perang pribadinya telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai ingatan kolektif dunia. Bahkan game Mobile Legends Bang Bang mengadaptasinya menjadi seorang hero bernama Yi Sun-sin di kelas Masmen. By the way, di sini ada user hero Yi Sun-sin nggak? Ini loh kisah hero favorit teman-teman. Keren kan kisahnya? Pastinya jadi makin bangga ya pakai hero Yi Sun-sin di Mobile Legends. Sampaikan pendapat sobat Bang Maman di kolom komen.